Assalamualaikum, halo kembali lagi bersama Uno di channel Ide Jongkok. Masih bahas soal robot framework. Kali ini kita mau ngomongin soal keywords dan library. Keywords itu apa dan library itu apa? Nah, ini aku ada oret-oretan sedikit. Kita coba coret-coret ya. Keywords. Keywords kalau misalnya kita definisikan secara sederhana, dia itu adalah aksi atau action dalam robot framework. Misalnya actionnya apa? Ngetik. Actionnya apa? Ngeklik. Actionnya apa? Ngegeser atau apapun. Atau actionnya apa? Ngambil teks. Nah, itu bisa disebut action atau dari keywords. Jadi keywordsnya apa? Seperti itu. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada tuh di video yang pertama ya, di robot framework pertama. Itu aku jelasin sedikit keywords itu apa gitu. Nah, ini kita mau coba lebih dalamin lagi, gali lagi keywords dan library itu apa. Nah, si keywords ini kalau kita cari, dia itu ada di dalam yang namanya library. Library, atau kalau banyak tambahin ES ya. Ini ganti I. Jangan jadi belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, keywords itu ada di dalam library. Jadi di dalam library ini adalah kumpulan dari keywords yang biasanya digunakan. Library itu bisa dibilang sebuah modul. Kalau misalnya di Python itu kayak yang biasanya from apa, import apa, atau import selenium, atau import appium, import apa lagi, segala macam. Itu adalah library atau modul. Dia itu biasanya isinya keywords dengan tujuan, sekumpulan keywords sih di dalamnya, nggak cuma satu doang. Jadi ada banyak keywords dengan tujuan atau aksi tertentu. Misalnya, kalau kemarin di video pertama robot framework kita belajar pakai Selenium library, di mana ya library itu bertujuan atau punya aksi tertentu untuk menghandle otomasi di web seperti itu. Misalnya nanti kita belajar lagi Appium library, di mana di library itu atau di pustaka itu atau di modul itu berisi keywords yang digunakan untuk melakukan aksi atau tujuan-tujuan tertentu untuk mengautomasi aplikasi mobile di Android atau di iOS seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gali yang pertama dulu ya, kita gali library itu apa? Library itu terdiri dari beberapa, misalnya terdiri dari beberapa library. Oh, jangan di sini. Kita geser aja ya, kita ke sini. Oke. Library itu terdiri dari yang namanya standard library. Standard library itu apa, Bang? Nah, standard library itu adalah library atau pustaka atau modul yang datangnya itu tanpa perlu kita install. Jadi ketika kita menginstal robot framework pertama kali, si library standard ini akan ikut terinstall. Jadi ya built-in semacam itulah. Tapi dalam standar ada library juga. Jadi kita nggak perlu install lagi. Karena memang ketika udah satu paket nih, ketika kita download robot framework, kita pakai, kita install, nah standar library-nya juga ke-install seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya, kalau aku sih bilangnya library yang dibuat oleh sekumpulan developer lainnya, karena kan robot framework ini open source ya. Open source artinya kita bisa masing-masing penggiatnya itu bisa mengembangkan framework ini sesuai kebutuhannya masing-masing. Nah, biasanya mereka bikin library tertentu, biasanya ditaruh di GitHub atau di mana gitu. Nanti kita atau di pipa ya tuh, ya itulah itu. Nanti kita bisa download, kita bisa pakai sendiri karena ini open source, jadi nggak ada yang berbayar kayak gitu. Aku biasanya sih nyebutnya third party library, di mana yang buat developer pengembang dari komunitas robot framework itu sendiri, seperti itu. Atau bisa juga yang namanya custom library. Ini sebenarnya third party itu custom library ya, cuman sudah dipublikasikan. Nah, misalnya kayak custom library, ini adalah library sendiri yang kita buat untuk kebutuhan kita sendiri, tapi kita nggak mau publikasiin, jadi kayak private library gitu. Nah, biasanya dibuatnya itu pakai bahasa dasar dari robot framework itu, dari bahasa Python kayak gitu. Dan ini biasanya tidak dipublikasikan, misalnya ditaruh di GitHub pribadi atau di GitHub kantor. Nah, terus atau bentuknya itu
tidak .robot ya, karena emang library ini awalnya bentuknya itu .py, jadi dari Python seperti itu. Dan punya custom keyword. Nanti kita bahas di belakang lah kayak gitu. Contohnya gimana bang? Standar library, third party library sama custom library. Nah gini, kita masuk ke standar library dulu. Misalnya, kalau teman-teman mau nyari keywords di standard library, kita carinya gini. Kita buka aja dulu webnya robotframework.org. Di sini ada docs, dokumentasi. Jadi teman-teman kalau menginstal sesuatu sebaiknya, alangkah baiknya dibaca dulu dokumentasinya. Oke, supaya nggak keblinger kayak gitu. Di docs ini coba kita lihat, isinya ada standard library, ada built-in library. Built-in ini sebenarnya termasuk dari standard library. Kita klik dari standard library-nya. Nah, di standard library ini Robot Framework sudah menyediakan keyword-keyword dasar, library dasar yang tanpa perlu kita install. Jadi kita udah pakai. Nih kita coba dulu, ada yang namanya built-in library. Mungkin teman-teman belajar sini ya. Kita jangan-jangan sebenarnya kita udah pernah pakai gitu kan. Nah, jadi gini cara bacanya. Kalau teman-teman baru baca kayak dokumentasi keyword dari Robot Framework, mungkin agak-agak nggak ngerti atau agak-agak ini apaan sih gitu kan. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada list dari keyword, list dari function yang bisa kita pakai. Contoh yang sering dipakai, nggak sering sih, yang terkenal dipakai, sleep, keyword sleep. Nah, cara pakainya gimana? Cukup ketik sleep dan argumen selanjutnya itu apa? Seperti itu. Nah, kalau baca dari sini kan susah ya, karena dia Robot Framework itu lebih mementingkan lebih mengoptimalkan penggunaan RIDE, Robot Framework IDE, RIDE. Jadi bakal bentuknya RIDE itu kalau misalnya teman-teman mau nyari, mau explore sendiri, dia bentuknya biasanya seperti tabel. Dimana kalau misalnya kita kan pakai Visual Studio Code ya. Kalau Visual Studio Code kita butuh separasi antara keywords dan argumennya dan parameternya gitu. Kita berdasarkan menggunakan tab. Di tab. Nih kalau di keyword tuh yang paling pojok pakai tab. Spasi 2 biji lah gitulah. Itu kita tab. Kalau di RIDE biasanya dia bentuknya kayak tabel gitu. Jadi ini actionnya apa, ini argumennya apa. Kalau misalnya argumennya 2 atau parameternya 2, di sebelah sini apa. Kayak gitu. Penggunaannya ya sebutin keywordsnya apa, terus kalau ada argumennya apa. Sesimpel itu di Robot Framework. Contoh lagi, built-in yang bisa kita pakai, sering kita pakai, namanya log. Log bisa log to console. Ini buat apa? Kalau di bahasa Python mah namanya ngeprint, nyetak. Nyetak di mana? Nyetak di terminal. Kayak gitu. Oke. Ini mungkin agak ribet kalau misalnya kita nggak contohin ya. Kita contohin dulu. Nih gedein dikit. Ini kita buka Visual Studio Code. Kegedean no. Oke, kecilin lagi. Nah, gini ya. Ini aku bikin satu file namanya keywords and library. Nih, file episode pertama dari sini ya. Terus seperti biasa, kalau kita memulai Robot Framework, kita butuh section-sectionnya. Section yang penting. Pertama kali adalah settings. Oke. Nah, library atau ya pustaka tempat keyword itu berada, kita perlu sebutin di settings. Caranya adalah ketik library. Termasuk yang built-in library dan termasuk yang standard library. Tetap disebut. Kalau nggak disebut dia dipanggil. Kalau nggak dipanggil dia nggak bakal muncul. Ya iyalah, nggak dipanggil ngapain muncul gitu kan. Oke. Di sini kasih tab. Nah, kita coba library-nya apa? Kita coba masukin library yang tadi, built-in. Coba built-in. Nggak mau nih. Coba ya. Library built-in. Nah, terus di sini kita masukin keywords-nya. Keywords. Oh, jangan keywords dulu, oke. Kita masukin yang namanya tes. Ya kan, kita butuh tes. Bisa tas, bisa tes. Kita tahu test case aja sini misalnya. Test case pertama, kasus pertama, kita mau ngapain? Misalnya, mau bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris bebas ya. Mau nyetak, bang. Mau nyetak tulisan bang. Oke.
Lalu di sini adalah keywords-nya atau action-nya. Kita tulis, kalau mau nyetak gimana? Kita ketik log. Ini dia. Log apa? Message-nya apa? Atau log to console. Log. Wah, suka kadang-kadang muncul, kadang enggak. Di tab ya, sini ya. Di sini di tab. Log to console. Built-in. Ini nyetak. Kayak gitu. Ketika ini di run, harusnya langsung bisa nyetak. Run. Oh, built-innya nggak kesebut karena tulisannya nggak kayak gini. Harusnya kayak gini. Tulisannya built-in. Nah, kalau misalnya kita klik di sini nih ya, ini kan gagal ya, salah ya. B-nya gede, I-nya gede. Built-in. Nah, kayak gini nih. Baru mau di stop. Built-in, persis kayak gini. Oke, misalnya kita klik, dia bakal ke sini. Nah, misalnya kita run-nya macam-macam. Kita coba run kayak ini aja. Robot pasti nama filenya. Nama filenya adalah keywords and lib. Copy relative path, paste di sini. Enter. Nah, kita lihat di sini. Mau nyetak tulisan, Bang. Nah, tapi kan kita mau tahu reportnya di mana ya? Reportnya ada di sini. Tinggal kita klik open default browser. Nanti di sini mau nyetak, Bang, dibuka reportnya, dia bakal nyetak di sini. Ini nyetak. Nah, munculnya di konsol di sini. Kayak gitu. Itu contoh. Salah satu keywords built-in. Nah, teman-teman tinggal pakai. Jadi tinggal sebutin aja yang ada di tadi dulu. Yang ada di sini. Misalnya butuh apa. Misalnya sleep gitu kan. Kita butuh nunggu 3 detik baru nyetak gitu. Atau nunggu berapa detik baru nyetak. Nah, itu bisa juga. Atau keyword lainnya bisa dicari di sini. Seperti itu. Itu untuk keywords yang built-in dan keyword standar lah kayak gitu. Ini yang built-in. Kita masih back lagi. Nah, ini ada collection, date time, dan lain-lainnya. Tinggal dibaca dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mau pakainya buat apa. Oke, seperti itu. Itu untuk library. Nah, lanjutin, Bang. Lanjutin. Nih kan kita udah ngomongin library nih. Kita geser-geser dulu aja ya. Ini library udah. Standar library udah. Nah, third party library. Third party library itu di mana? Kita bisa lihat, misalnya kita back di sini, kalau kita lihat paling bawah nih, paling bawah dari ini, nah ini ada library. Di sini ada Selenium library, ada Appium library, ada HTTP request library. Nah, ini adalah library lain yang dibuat oleh developer pengembang ya komunitas developer framework yang punya tujuan khusus. Misalnya kalau Selenium library, nah ini untuk web testing library. Terus ada HTTP request. Ini biasanya dipakai untuk UI automation test Selenium library. Kalau HTTP request library ini biasanya digunakan untuk apa yuk? Biasanya request itu digunakan untuk API testing library. Jadi kalau misalnya testing API menggunakan framework bisa pakai library yang ini karena basicnya Python. Terus ada lagi Appium library. Nah, ini biasanya buat teman-teman yang mau testing mobile. Mobile itu bisa Android, bisa iOS. Tapi karena aku nggak punya iOS, jadi biasanya pakai Android. Seperti itu. Ini ada browser library, dia pakai Playwright. Playwright itu adalah pustaka baru dari Python. Bukan nggak baru-baru amat sih, udah cukup lama. 2 tahunan kalau nggak salah dari video yang dibuat. Nah, itu biasanya itu bisa dibilang era barunya setelah Selenium untuk web automation. Seperti itu. Nanti kita belajar ya. Dan lain-lainnya. Ini ada test library HTTP JSON dan lain-lainnya banyak di sini. Ini library yang buatan developer lainnya. Nah,
nantinya kalau dalam serial ini kita mau coba belajar untuk Selenium library dulu. Setelah itu bisa lanjut ke Appium, bisa lanjut ke HTTP request, tergantung kebutuhan teman-teman nantinya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke keywords. Tadi kan dibilang dia itu adalah aksi, perintah, nggak single sih. Tapi ternyata keywords itu tidak hanya single action. Dia itu bisa multi action, di mana keywords itu bisa juga adalah kumpulan atau rangkaian jelek amat tulisan Nano. Rangkaian dari beberapa keywords. Kok bisa kayak gitu, Bang? Nah, bisa. Misalnya gini, kita punya rangkaian testing nih, saya kayak gini. Nih, ini nyetak, terus ini adalah bikin lagi keywords baru lagi, log lagi. Ini nyetak 2 gitu misal. Terus log lagi. Ini juga nyetak. Ini juga nyetak. Nah, dalam satu test case ini terdiri dari 3 keywords. Dan ini kalau misalnya teman-teman kan test case-nya itu biasanya dipakai, kenapa Robot Framework dipakai itu karena memang untuk memudahkan orang yang non technical, orang yang non QA atau orang yang non development itu bisa baca test case kita dalam uji coba perangkat lunak. Biasanya teman-teman dari business intelligence, business analyst atau project manager atau product manager juga ikut andil karena kita misalnya pakai agile dan ya semacam SDLC lainnya gitu kan. Jadi teman-teman punya andil juga untuk saling ngisi nih. Jadi pengen tahu juga apa sih yang dikerjain sama seorang tester automation ini gitu atau QA automation ini. Nah, biasanya kalau kayak gini nih, ini tidak jadi aduh ini apa sih masih tetap susah dibaca sama orang yang non technical kayak gitu. Jadi gimana caranya? Nah, kita bisa kumpulin keywords ini jadi satu keywords. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton yang video sebelum ini yang episode 1, itu aku sempat gimana caranya bikin keywords ini kumpulan keywords ini jadi satu keywords doang. Nah, misalnya mau nyetak tulisan Bang. Nah, ini kan dia adalah test case. Kalau yang ini kan tulisan test case-nya. Nah, kita mau bikin jadi satu keywords aja nih. Ya udah, keywords-nya apa? Keywords-nya masalah nyetak. Ini aku sengaja gedein ya. Bebas nggak mesti gede. Nggak mesti gede semua gitu. Misalnya nyetak. Fungsi nyetak misalnya. Nah, ini akan berisikan dari tiga keywords yang di sini. Di sini kita bukan hapus sih. Kita cut dulu. Terus kita bikin section baru di mana namanya adalah keywords. Taruh sini. Paste di sini. Nah, di mana adalah fungsi nyetak yang tadi di atas. Nah, fungsi terdiri dari 3 keywords. Jadi satu keyword ini, nah, itu kan refernya ke sini kan. Merujuknya ke sini. Nah, jadi ini ada di jadi keywords yang ini adalah sebenarnya kumpulan dari keywords lainnya. Jadi kumpulan dari beberapa keywords lainnya, entah dari built-in, entah dari keywords dari library lain dikumpulin jadi sebuah rangkaian keywords. Seperti itu. Ini kalau misalnya kita jalanin, ini akan menghasilkan hal yang sama. Coba kita save dulu, jangan lupa di save. Aku nggak auto save soalnya. Lihat dulu. Nah, ini pas nih katanya. Kita buka testingnya di mana sini. Nah, lihat di sini fungsi nyetak. Kalau nggak kelihatan kayak perlu di zoom, tapi aku nggak bisa nge-zoom sini. Oke, sini fungsi nyetak, keywordsnya ini tetap keywords, tapi keywords ini terdiri dari 3 keywords lainnya. Dokter konsol ini nyetak, tuh, ini nyetak, terus ada lagi, ini nyetak 2, kan kelihatan kan? Ini nyetak, ini juga nyetak. Bedanya log to console sama log doang. Kalau log to console gini tulisannya, sudah hampir sama sih.
Dokumentasinya cuman kalau log aja dia biasanya masuk ke dalam infonya. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini juga si keywords ini juga bisa dibikin ke dalam satu file khusus sendiri untuk khusus ngumpulin keywords. Biasanya kalau dalam testingan kita bisa kumpulin di satu, misalnya ini web testing atau mobile testing gitu, kita bisa kumpulin di dalam satu file bernama .robot juga, di mana keyword-keywords ini dikumpulin jadi satu. Jadi di sininya nggak berantakan kayak gini. Nanti kita bakal demo atau kita coba nanti di saat kita bikin web automation testing menggunakan Selenium. Seperti itu. Oke, terus keywords itu bisa dibilang ini kan kumpulan rangkaian ya. Terus ada lagi, kalau keywords itu bisa jadi dia adalah perintah atau aksi yang dibuat secara custom dengan menggunakan bahasa lain, di mana bahasanya itu biasanya kita pakai bahasa Python. Loh kan bang, bakal ada pertanyaan nih, loh kan bang biasanya kan udah ada nih di built-in library, terus ada di library yang Selenium dan lain-lain, itu kan udah nyukup semua. Tapi kadang kita ketika nyari nih pakai built-in, oh nggak ada, oh cari nih di Selenium nih, ada apa nggak, oh ternyata nggak ada. Udah mentok banget nih, ternyata tidak ada nih actionnya, kita harus gimana? Misalnya, aduh aku mau clear data di handphone nih, oh aduh atau kayak gimana gitu. Wah nggak ada actionnya, nggak ada keywordsnya, nggak nemu. Gimana dong? Pada akhirnya kita bisa buat sendiri action tersebut menggunakan bahasa pemrograman Python, karena pada dasarnya, pas sejatinya, semua action, semua keywords yang ada di dalam robot framework itu digunakan atau dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Nah, untuk custom keyword sendiri nanti akan ada bahasan khusus untuk custom keyword. Seperti itu. Semoga penjelasannya sedikit membantu. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan di salah satu library, yaitu Selenium library, di video berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Wassalamualaikum. Dadah.